Hai guys, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Kita general reading lagi. Kali ini tentang rahasia besar yang harus kamu tahu mengenai seseorang yang lagi kamu fokuskan. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang kayak dikasih mix signal gitu, kayak dia kadang suka, dia kadang kelihatan enggak, dia kadang muncul, dia kadang enggak gitu, hilang datang dan pergi kayak gitu. Terus kamu jadi penasaran, kamu jadi kayak ngerasa nih orang kok misterius, apa sih yang lu sembunyiin dari gua. Nah ini kita coba cari tahu ya, rahasia apa yang dia sembunyikan dari kamu yang harus kamu tahu. Guys, aku disclaimer dulu, ini general reading, energinya kolektif, energinya banyak orang, jadi pasti nggak resonate lu semua yang nonton. Kalau nggak cocok, nggak resonate, jangan dipaksain ya. Energinya juga bisa vice versa atau ke bolak-balik. Jangan lupa ikutan giveaway personal reading ya guys, untuk 10 orang, masing-masing pemenang boleh nanya 2 pertanyaan singkat. Caranya gampang banget, cuman di subscribe, share, like, komen sebanyak-banyaknya, videonya bebas yang kamu suka. Berakhir di 30 September. Pemenangnya bakal aku umumin di 1 Oktober. Jadi stay tune terus ya di channelnya aku. Oke, please give me one more card. Thank you. Bottom of the decknya ada the sun. Oke, di sini ada temperance, two of swords, the magician. Ada page of cup. Oke, dan ada seven of sword. Yang aku rasain gini sih guys, kenapa dia emang datang dan pergi di hidup kamu, kenapa dia sok-sok misterius, kenapa dia kayak kasih mix sinyal gitu sama kamu, karena emang dianya sendiri aja tuh kayak belum selesai dengan diri dia gitu. Dianya sendiri aja tuh masih nggak tahu apa yang dia mau, masih bingung dengan apa yang terjadi di hidupnya dia gitu. Dia tuh kayak berdiri di persimpangan jalan, dia nggak tahu harus mengambil jalan yang mana, atau bisa jadi emang dia punya beberapa pilihan selain kamu gitu. That's why dia kayak masih bingung. Satu dianya sendiri tuh masih kayak punya masalah dengan diri dia sendiri, dia masih belum selesai dengan diri dia sendiri, yang pertama gitu. Yang kedua, dia emang punya pilihan lain selain kamu. Yang ketiga, ya gimana dia bisa memilih salah satu di antara kamu gitu, di antara kalian, kalau dianya sendiri aja masih nggak tahu dengan apa yang dia mau gitu. Kayak dia tuh kayak baru ngalamin satu hal di hidup dia yang cukup affected for his atau her life gitu. Jadi kayak dia nggak bisa fokus saat ini untuk apa yang dia tuju gitu, untuk apa yang dia inginkan di hidupnya. Dia tuh kayak nggak bisa fokus gitu. Ya, kejadian kemarin kayaknya cukup membuat dia kewalahan, cukup membuat dia sakit hati, kecewa, di luar nalar dia mungkin gitu kejadiannya gitu. Tapi ya somehow emang hidup tuh kan kayak gitu ya, unpredictable gitu. Gak bisa kita prediksi hari besok kita tuh seperti apa tuh, kayak ya gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk bisa melewati itu semua gitu, untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi di hidupnya kita. Dan dia nggak siap untuk apa yang terjadi di hidupnya dia gitu. Orangnya tuh masih kayak anak-anakan, childish banget. Dia mungkin selama ini tuh kayak bisa jadi anak tunggal, atau nggak biasanya anak kedua yang emang suka agak lain. Tapi ini bukan judging ya, ini kita ngobrol gitu biasanya gitu. Karena atau enggak, ini sosok orang yang emang punya masa kecil yang nggak baik. Dia selalu mungkin didiskreditkan sama kedua orang tuanya, mungkin kayak lu tuh nggak kayak adik lu tuh nggak kayak kakak lu tuh gini begitu. Nah itu tuh jadi kayak diri dia tuh jadi kayak insekuritasnya tinggi dan childish gitu. Dia kayak memaksa diri dia untuk bisa menjadi standar hidupnya orang lain.
ya kasihan sih gitu. Cuman orang yang berhadapan dengan orang yang seperti ini, pasti dia bakal bingung gitu kan. Pasti kita bakal bingung kalau dihadapkan dengan orang seperti ini, karena emang di luar nalar gitu guys. Kayak menurut kita yang normal tuh A, menurut dia A tuh nggak normal gitu. Menurut dia normal, justru menurut kita apaan sih lu, kok aneh banget gitu. Nah kayak gitu, jadi emang out of the box gitu orangnya. Oke, dan tapi aku lihat orangnya ini agak tricky guys, agak tricky dalam arti dia bisa melakukan apapun untuk menarik perhatian seseorang. Dia bisa melakukan apapun supaya orang itu bisa tertarik sama dia. Jadi kayak bisa berkamuflase atau bisa pakai topeng gitu. Jadi bukan diri dia yang sebenarnya gitu. Dia terlalu sulit untuk menjadi diri dia yang sebenarnya, yaitu tadi mungkin karena dia dulunya kayak gitu. Jadi saat ini tuh dia pengen diakui banget gitu sama orang-orang. Dia pengen kayak bisa masuk ke satu komunitas atau satu lingkungan untuk sebagai pengakuan diri dia gitu, kayak gue mampu loh, gue bisa loh. Nah kayak gitu, itu yang tersembunyi banget gitu. Kalau menurut aku tuh dia nggak akan mungkin bisa ngomong kayak gini sama kamu gitu. Tapi somehow kelihatannya orang ini ada titik capeknya, ada titik lemahnya. Akhirnya dia mungkin coba fokus atau ngebalancingin energinya dia berusaha untuk gue nggak boleh terus kayak gini, gue harus coba fokus dengan satu orang aja, gue coba untuk memilih satu orang aja. Makanya dia lagi lakuin itu saat ini, berusaha fokus dengan apa yang dia inginkan dulu deh gitu. Dia coba berdamai dulu dengan diri dia sendiri pada saat ini kalau aku lihat kita. Oke, energinya di sini ada Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Aries, Leo. Nggak ada. Cancer, Pisces, Scorpio, sorry. Paling kenceng kalau aku lihat nih di air sign Gemini, Libra, Aquarius. Tapi bisa cuma tambahan energi aja ya. Selama ini relate, artinya ini energi kamu yang kebaca. Walaupun misalnya zodiaknya beda. Oke, kita clarify lagi. Aku ambil yang kebuka karena ada satu yang jatuh. Oke, bottom of the decknya ada traction, let your friends help you, ada aspiration, dan ada finance and career. Oke. Kelihatannya gini guys, seseorang ini ya jelas dia mempunyai ketertarikan yang cukup besar sama kamu, tapi ada hal yang menghambat dia untuk bisa menuju ke kamu. Salah satunya adalah masalah keuangan. Mungkin dia saat ini banyak kewajiban yang harus dia penuhi, mungkin ada beberapa hutang yang harus dia bayar. Makanya dia lagi menjauh dulu dari kamu untuk bisa membereskan dulu masalahnya dia gitu. Dan kalau misalnya ini adalah orang di masa lalunya kamu, kalian emang udah pernah bersama tapi berpisah. Saat ini kalian mungkin saling blokir atau nggak saling berkabar, atau kayak pokoknya ada hal-hal yang nggak berhasil gitu di hubungannya kalian berdua gitu. Saat ini mungkin kalian emang lagi berjarak, tapi suatu saat nanti aku nggak tahu waktunya kapan, cuman intinya dia kayak bakal dipertemukan lagi sama kamu gitu. Kalau dia dipertemukan lagi sama kamu oleh semesta, mungkin saat ini kayak kalian sengaja dipisahkan dulu untuk bisa saling introspeksi diri masing-masing sebelum kalian dipersatukan kembali. Nah, bisa jadi seperti itu konsepnya. Tapi jangan terlalu ditunggu guys. Fokus aja sama pengembangan diri kamu sendiri, fokus mencintai diri kamu sendiri dulu. Karena siapapun yang emang ditakdirkan untuk kita, sebagaimanapun sulitnya, dia bakal dikembalikan sama kita, dia bakal dipertemukan sama kita. Tapi kalau emang orang itu bukan ditakdirkan untuk kita, mau sekuat apapun kita berusaha, mau se-effort apapun kita nggak bisa maksain perasaan, apalagi maksain keadaan gitu. Jadi nggak usah fokus ke situ. Kalau dia datang dan kamu masih mau bareng sama dia, go ahead. Tapi kalau ternyata
dia datang dan kamu pikir kok ini energinya udah lain, kayak gue udah gak ngerasa nyaman lagi sama lu, yang gak usah dipaksain. Artinya emang dia dipisahkan bukan untuk kembali ke kamu, tapi dia dipisahkan emang untuk menjadi pelajaran hidupnya kamu gitu. Dan kalau saat ini kamu kayak ngerasa gue gak bisa ngelewatin semuanya sendiri, semuanya ini kayak terlalu berat buat gue jalanin, coba kamu minta bantuan sama orang-orang terdekatnya kamu, sama teman-temannya kamu. Ya entah saran, masukan, atau mungkin hanya sekedar kayak temenin gue lah, gue kayak nggak bisa sendiri, kemana gitu. Itu nggak apa-apa banget. Orang yang paling dekat sama kamu mungkin orang yang emang bisa kamu percaya gitu. Oke? Kasih inisial ya, ini bisa huruf di namanya kamu atau di namanya dia. Ada D, M, G, J, E, C, U, B, Y, X, O, dan A. Segitu dulu ya guys. Thank you so much for watching. Maaf kalau ada salah kata. See you next time. Dadah.